Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke video nih ya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS akan open lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Mei 2024. Nah teman-teman nanti akan tergabung ke dua grup ini ya. Nah, apa itu grup STS rekomendasi? Nah, kita intip aja STS yang masih jalan sekarang, yaitu STS April, dan ini aktif sampai tanggal 30 ya. Kalau April, nanti kalau Mei dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei tentunya. Nah, di sini ada STS diskusi. Nah, STS diskusi adalah isinya diskusi-diskusi tentang saham, tanya-tanya jawab, dan share-share ilmu lah di sini. Nah, untuk rekomendasi tentu aja di sini isinya kita rekomendasi. Jadi ada swing dan ODT. Nah, hari ini kita cuma di Hatam, Maya, BRPT, Humi, DKFT, Fire, PTBA, Cegas, SBMA, dan lain-lain teman-teman. Nah, seperti ini ya bentuk rekomnya. Nah, ini teman-teman juga akan dapat rekomendasi swing juga kalau marketnya mendukung. Kalau sekarang lagi nggak mendukung teman-teman ya untuk nge-swing. Jadi kita mainnya di saham-saham yang semi-semi gorengan aja. Seperti itu guys. Nah, bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei, teman-teman akan dapat bonus namanya itu screener saham murah. Nah, ada 37 saham murah yang akan diupdate setiap kuartal. Nah, teman-teman tinggal klik aja, tinggal pencet aja, nanti akan muncul saham-saham yang murah di bursa kita. Dan ini akan update setiap kuartal, teman-teman. Nanti rumusnya teman-teman akan dapat dan dikasih di bagi teman-teman yang gabung STS rekomendasi Mei. Oke, kita lanjut ke video. Semangat bro, yang tadi Fajar Daily, dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santuy lagi. Ya, hari ini masih libur ya bursa, besok buka, tapi kemungkinan besok juga masih merah untuk market. Jadi ya kita harus bersabar nih bagi teman-teman yang istilahnya udah punya saham yang menurut teman-teman itu bagus, fundamentalnya oke, terus kalau misalnya besok masih merah lagi ya sabarin aja gitu guys ya, karena kejadian seperti ini ya bisa dibilang untuk di market ya, di IHSG itu udah beberapa kali, mungkin ya banyak berkali-kali terjadi lah. Saat market itu turun, nanti naik, turun, nanti naik, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang nggak bisa terima kalau market itu turun, ya mendingan nggak usah beli saham. Ya investasi yang lain, misalnya emas atau tanah lah, seperti itu. Karena memang market saham itu dinamis teman-teman ya. Kadang naik, kadang turun. Seperti itu guys ya. Jadi kita harus terima itu. Oke ya guys ya. Di sini kita akan bahas tentang Iran dan Israel atau bisa dibilang perangnya. Nah, jadi siapa atau perusahaan apa atau siapa pihak yang diuntungkan saat perang dunia ketiga misalnya itu terjadi, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman itu mengkaitkan bahwa Iran versus Israel, karena udah balas-balasan guys ya, itu akan terjadi perang dunia ketiga. Dan misalnya nih terjadi perang dunia ketiga, itu siapa yang diuntungkan teman-teman? Nah, kalau perang dunia ketiga itu ya kubu Amerika dan sekutunya versus kubu timur ya, Rusia, Cina, ya mungkin Iran, seperti itu guys. Yaitu kalau misalnya perang itu udah melibatkan banyak negara, nah itu namanya perang dunia ketiga. Tapi kalau ini kan belum, ya ini baru dua pihak doang, yaitu Iran dan Israel. Nah kalau misalnya udah ada campur tangan nih, sekutunya Israel yang banyak, sekutunya Iran banyak perang, nah itu namanya perang dunia ketiga. Nah kalau misalnya nih perang dunia ketiga itu terjadi, siapa yang diuntungkan? Jawabannya nggak ada. Mungkin teman-teman berpikir ya emiten energi dong naik, ya emiten gas, batu bara seperti itu akan naik. Iya, mungkin dalam jangka waktu pendek aja. Ya sentimen awal-awal doang, ya mereka akan naik. Tapi kalau benar-benar terjadi perang, saya yakin tetap berdampak negatif bagi emiten sekalipun itu emiten energi. Seperti itu guys. Jadi istilah perang tuh seperti ini. Menang jadi arang, kalah jadi abu, nggak ikut kena asapnya. Semuanya kena guys, seluruh dunia, bahkan yang nggak ikut perangnya. Ya, tetap akan terdampak yang dampaknya itu sangat luar biasa. Seperti itu guys ya, ekonomi pasti akan melambat dan mungkin sebagian besar ekonomi akan hancur bila ya terjadi perang dunia ketiga. Jadi bagi teman-teman nih yang sekarang mungkin duitnya banyak gitu ya, wah santai lah, perang lah, bisnis gue masih lancar. Saya yakin nanti kalau terjadi memang benar-benar perang dunia ketiga, bisnis teman-teman akan terhambat, mungkin akan hancur. Seperti itu guys ya. Jadi jangan pernah berharap, jangan pernah berdoa ya, berharap bahwa akan terjadi perang teman-teman. Apapun keadaan teman-teman saat ini, sebaik apapun, kalau terjadi perang dunia dan melibatkan banyak negara, itu pasti akan drop. Yang kalau orang yang aslinya miskin ya tetap aja miskin, tapi yang kaya bisa jadi miskin kalau terjadi perang. Jadi ya kita berdoa aja nggak terjadi perang lah. Ini mungkin ya semoga aja Israel Iran segera melakukan perjanjian damai gitu ya, terus ya bagus lagi, seperti itu guys ya.
Dan kalau saya sih gini guys ya, semenjak Amerika tuh dipimpin Biden ya, Joe Biden gitu ya, itu rusuh guys. Israel nyerang Palestina, ya Iran sekarang perang, nggak jelas. Tapi waktu teman-teman inget deh, waktu Amerika itu dipimpin oleh Donald Trump, inget nggak? Nah itu damai-damai aja, adanya perang dagang, war trade namanya, sama Cina, itu perang dagang. Kalau menurut saya sih perang dagang itu malah enak gitu ya, lebih enak daripada perang sungguhan guys. Nah, jadi saya kira semoga aja nanti waktu pemilihan Amerika nih, bentar lagi mungkin ya, pemilihan Amerika gitu, pemilihan presiden Amerika, Donald Trump lah yang menang. Biar nanti ya istilahnya damai lah selama 3 tahun atau 4 tahun saat Donald Trump ini memimpin nanti. Seperti itu guys ya, itu harapan kita aja. Nah, nggak ada guys yang diuntungkan kalau misalnya perang itu terjadi. Perusahaan-perusahaan energi guys, mungkin awal-awal doang. Tapi kalau udah bener-bener perang, semua akses akan terhambat. Akses pengiriman akan tersendat. Jadi kalau misalnya dari Indonesia nih mau ngirim batu bara ke Eropa, kan lewat Timur Tengah misalnya, atau lewat negara yang terjadi konflik, itu nggak bisa lewat guys. Sama aja, kita produksi, terus mau dijual, tapi akses ke situnya nggak bisa. Kan nggak bisa dijual. Akhirnya tetap aja perusahaan energi itu juga akan rugi kalau terjadi perang. Seperti itu guys. Ya, jadi semua akan rugi kalau terjadi perang. Yang lebih parah mungkin ya perusahaan-perusahaan yang istilahnya berbau-bau teknologi yang tersier seperti itu mungkin akan terdampak yang paling duluan gitu ya. Tapi yang kebutuhan-kebutuhan pokok yang mungkin akan terdampak nanti belakangan seperti itu. Tapi semuanya akan terdampak dan hasilnya akan negatif. Seperti itu guys ya. Jadi untuk saat ini gimana nih ya kondisi market kita nih. Kondisi market kita ya, kalau saya sih masih belum tahu ya gimana, karena ini adalah mungkin saya waktu Rusia lawan Ukraina ini nggak kayak gini gitu ya, nggak separah ini guys marketnya. Tapi why ini bisa seperti ini? Apakah memang bener-bener mau perang dunia ketiga? Saya juga takut gitu ya guys ya. Semoga aja enggak, dan saya juga belum tahu nih mau gimana, karena saya juga punya posisi gitu ya di saham, dan posisinya sekarang lagi minus yang blue chip gitu ya. Dan saya masih wait and see dulu guys ya, nanti keadaannya mau gimana. Karena kalau dalam keadaan seperti ini teman-teman, pakai metode atau teknik apapun saat kita beli saham, itu boncos ya. Susah lah bahasa seperti itu. Karena kemarin aja yang hijau cuma 80-70 loh, hari Jumat ya. Yang hijau cuma 80. Dari 800 saham, yang hijau cuma 80, bayangin aja. Cuman 10% yang hijau, bayangin. Jadi tekniknya ya tetap aja susah guys. Teknik yang bagus pun ya kalau yang hijau aja cuman 10%, yang 90% merah kan juga susah. Seperti itu. Jadi ya enaknya kalau misalnya IHSG itu yang hijau 200 lebih lah. 200 sampai 250 sampai 300, nah itu enak. Jadi 800 saham yang hijau 200 atau 300, nah itu enak. Tapi kalau di bawah 100 itu agak susah guys, pakai teknik apapun. Jadi kalau teman-teman yang istilahnya itu masih pegang cash ya, masih punya duit, ya lebih baik pegang dulu cashnya gitu ya. Jangan masukin ke instrumen investasi yang berisiko seperti saham atau kripto seperti itu. Mending megang cash, atau kalau teman-teman misal nih punya duit yang agak banyak, tukerin emas. Nah itu saya kira sih lebih baik untuk kondisi saat ini, karena kalau emas itu nilainya akan tetap walaupun perang teman-teman. Jadi kalau walaupun perang semua pada hancur, mata uang kertas pada inflasi gitu ya, emas akan tetap nilainya. Jadi walaupun emas itu enggak nambah nilai kekayaan teman-teman, tapi emas akan membuat kekayaan teman-teman itu stabil ya, istilahnya itu enggak berubah lah seperti itu. Itu guys ya, mungkin pembahasan kita atau ngobrol-ngobrol curhat kita hari ini, bahwa kalau terjadi perang dunia ketiga itu semuanya akan rugi, nggak ada yang untung, walaupun itu emiten yang berbasis energi. Karena tetap aja walaupun produksi punya barang nggak bisa jual karena nggak bisa lewat. Sampai itu guys ya, tetap aja akan susah. Jadi berharap aja segera damai di sana teman-teman, dan nggak terjadi perang. Saya kira kalau misalnya nih Iran dan Israel itu damai, istilahnya gencatan senjata atau apalah, bikin surat perdamaian seperti itu, saya kira market akan bull langsung ya, bull pada naik. Jadi ya masih berharap sama itu guys. Oke, mungkin tanya Mas Duri, untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di